masuk ke Mazmur 23, di mana kemarin kita sudah menemukan strofi atau bait yang ada di dalam puisi Mazmur itu sesungguhnya hanya ada 2 saja. Ya, mungkin saudara melihatnya 3, tetapi sesungguhnya hanya ada 2 strofi saja. Yang strofi pertama 1-4, karena di sana itu berbicara khusus mengenai bagaimana gembala itu memelihara domba dengan sedemikian rupa. Jadi sekali lagi benar bahwa Mazmur ini adalah Mazmur rajani, Mazmur raja yang menjadi satu dari 5 Mazmur. Dari Mazmur 20 sampai 24 itu semua itu menjelaskan Allah sebagai raja. Tetapi uniknya di dalam pasal 23, raja yang tadi dijelaskan itu digambarkan seperti seorang gembala. Jadi gembala itu adalah raja betul, karena memang gambaran rajanya itu diibaratkan seperti seorang raja. Dan 1-4, raja itu mempersiapkan hidangan untuk para tamu. Para tamunya siapa? Domba-domba tadi ya. Kalau mau digambarkan dengan cara lain, seorang gembala yang memelihara domba. Tapi di Mazmur 5-6 itu berubah. Gambarannya tidak lagi seperti domba yang sedang di padang rumput, tetapi seperti seorang tamu yang sedang makan di meja makan. Tapi gembala tadi mengundang tamunya untuk makan di meja hidangan. Beda kalau tadi domba di padang rumput, sekarang seperti seorang tuan rumah, ya, seorang tuan rumah yang mengundang tamunya untuk makan. Ya, ini disediakan makanan, lalu semuanya tersedia sampai pialanya penuh dengan anggur, ya, penuh melimpah piala. Apa itu piala kemarin? Gelas perjamuan, ya, gelas perjamuan, bukan seperti yang kita minum yang di perjamuan kudus itu, ya, hanya kecil saja, ya. Tapi hidangan yang dimaksud di sini ada yang namanya piala. Lalu piala itu biasanya digunakan untuk menuangkan anggur, menuangkan minuman. Nah, semakin banyak minuman itu, maka semakin orang itu dipuaskan, itu gambarannya. Tapi kalau minumannya sudah habis, maka itu jadi tanda bahwa orang itu harus mulai membatasi minumnya, ya kan, karena sudah habis, sudah kehabisan minum. Ya, kalau masih terus melimpah pialanya, berarti dia akan terus dipuaskan, nggak akan ada habisnya kepuasan itu. Nah, jadi strofi yang kedua itu gambaran bahwa yang tadi gembala tadi sudah berpindah menjadi seorang tuan rumah yang menyediakan hidangan untuk tamunya makan. Maka kita masuk ke dalam paralelisme, digambarkan lagi paralelismenya itu lebih detail, ya. 1-4, kalau kita perhatikan di situ gambaran gembala itu ditunjukkan dengan paralelisme supaya penekanannya jelas. Dia membaringkan aku, membimbing aku, menyegarkan, menuntun aku jalan yang benar, ya kan? Itu paralelisme, pengulangan-pengulangan untuk menekankan betapa Allah yang sebagai gembala tadi memelihara dombanya itu dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya menaruh di dalam kandang, dikunci, dikasih makan, ya, dijatah pas-pasan, ya kan? Kamu kenyang nggak kenyang, itu makananmu. Enggak. Tapi mulai dari apa? Membaringkan aku, membimbing aku, menyegarkan, menuntun aku. Ini luar biasa. Lalu di pasal ayat yang ke-5 dan 6, saudara mendapati di sana bagaimana paralelismenya diulang, ya kan? Paralelismenya diulang. Apa saja paralelisme dalam ayat 5 dan 6? Ada seumur hidupku, sepanjang masa, ini jaminan yang apa? Yang tidak hanya sementara, tetapi ini jaminan yang kekal. Kekekalan.
Nah ini dia. Ini adalah rasa aman yang berlangsung terus-menerus. Kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera, tetapi tidak hanya berlangsung sementara. Lalu kemudian ada hidangan, apalagi? Pialaku penuh melimpah, ya kan? Itu adalah paralelisme. Paralelisme itu kesejajaran. Oke, lalu kita tidak mendapati denotasi karena semuanya digunakan kiasan atau konotasi. Ya, tidak ada makna denotasi ya. Nah, kata Tuhan memang bisa menjadi denotasi kalau dia dijelaskan dengan ide pokok yang lain yang kemudian kita bisa pahami sebagai makna literal. Ya. Tuhan adalah pencipta. Berarti itu literal ya. Tuhan Allahku. Nah, itu literal, itu denotasi. Ya kan? Nah, lalu apa saja konotasi? Ada konotasi emosional yang menekankan perasaan, ya toh? Ia menyegarkan jiwaku, ia membaringkan aku, ia membimbing aku. Ini perasaan yang ingin ditekankan. Nah, lalu kemudian ada gadamu dan tongkatmu. Kita bisa maknai ini sebagai konotasi intelektual yang mengingatkan kita tentang narasi sejarah masa lalu. Contohnya misalnya kita ingat tongkat yang dipakai oleh Hakim Samgar yang dipakai untuk mengalahkan ribuan musuh. Berarti tongkat itu benar-benar efektif menjadi alat untuk memberikan ketenangan. Karena kata menghibur, kalau kita telaah dari teks bahasa Ibrani, itu sesungguhnya bukan menghibur membuat orang tertawa-tawa karena lucu, bukan. Tetapi itu adalah ketenangan atau kenyamanan yang sejati yang didapat dari perlindungan Allah melalui gada dan tongkat tadi. Paham ya? Jadi itulah yang ingin digambarkan sedemikian rupa, perasaan yang ingin dicurhatkan, ya, dicurahkan ya, perasaan hati yang ingin dicurahkan, curhatannya seorang pemazmur itu sedemikian dalam. Nah, lalu kita kemarin juga masuk kepada kiasan, pemaknaan kiasan. Jangan hanya menyebutkan kiasan ya, tapi di sini kalau kita perhatikan, pertanyaannya adalah apa makna dibalik ungkapan yang memiliki makna tersembunyi, atau apa aspek yang ingin ditampilkan. Mungkin saya tambahkan di sini. Apa aspek yang ingin disampaikan? Nah, contoh, kalau di situ ada metafora Tuhan adalah gembala, maka kita harus memaknai atau melihat aspek gembala itu apa saja. Yang kita tahu dari seorang gembala itu, ya kemarin ada yang menyarankan dia sandaran, dia tempat istirahat, ya kan? Ya bisa saja, tapi yang tempat istirahat itu lebih tepatnya adalah padang yang berumput hijau. Tapi bisa disebut sebagai penjaga, ya penjaga bisa. Ya, supaya kita itu merasa nyaman bersandar karena ada penjaga ya. Nah, pemelihara, lalu pelindung, penyedia makanan ya. Ini gembala, semua gembala ini. Lalu penuntun supaya tidak tersesat ya. Ya, pulang kandang arahnya benar ya, itu kalau gembala. Lalu dari sifat-sifatnya, aspek apa yang ingin ditekankan dari gembala itu? Gembala itu sabar, sifatnya baik ya. Lalu dia rela mengorbankan dirinya. Nggak mungkin ada gembala yang kalau ada singa dia kabur, kasih makan singa. Udah, saya punya domba 100, kalau mau dimakan satu nggak apa-apa. Kan nggak mungkin seperti itu ya. Pasti dia maju dengan gada dan tongkat tadi. Woi, kalau mau makan dombaku, hadapi dulu, langkai dulu mayatku. Wah, kira-kira begitu ya. Itu yang namanya gembala. Nah, jangan bayangkan gembala itu seperti yang di buku-buku SD. Kalau gembala di buku SD itu, dia bawa suling pakai caping, lalu duduk di bawah pohon, lalu tertidur. Ya kalau seperti itu, dombanya mau dibawa kabur orang pun nggak tahu. Ya kan?
Gembala itu tidak seperti itu. Nah, inilah tantangan kita untuk menjelaskan aspek-aspek yang ada di dalam kitab Mazmur. Kadang-kadang kita langsung membandingkan dalam kehidupan masa kini. Ini tantangannya. Dan kehidupan masa kini tidak mewakili. Kadang-kadang mewakili, kadang-kadang tidak. Seperti saya katakan tadi, kalau saudara membayangkan gembala seperti gembala yang di sini, nggak masuk. Karena yang di sini orang beternak itu, gembala itu kandangkan sapinya, dombanya di kandang, lalu dia ambil rumput, lalu rumputnya dibawa ke situ, cukup nggak cukup, udah kau makan situ, ya kan? Lalu dia tinggal di kandang yang sempit, kotoran banyak di situ, dia tidur di situ, ya kan? Nah, ini nggak mewakili. Tetapi bayangkan gambaran gembala yang di situ benar-benar membuat dombanya, wah seandainya saya dombanya, gitu ya. Seandainya saya dombanya, kira-kira saudara akan mendapatkan seperti apa kalau saudara domba? Ya kan? Nah, lalu ada juga gembala itu pencari yang hilang ya. Pencari yang hilang. Maka ada banyak ilustrasi Yesus yang menggembalakan banyak domba, lalu dia pikul apa? Pikul anak domba yang kecil tadi. Ya, ini adalah ilustrasi bahwa Yesus itu juga seperti seorang gembala yang mencari domba yang hilang. Nah, mungkin domba yang dipikul itu domba yang lari-lari, ya kan? Lalu kemudian ada jurang terperosok, lalu kakinya patah, nggak bisa jalan, makanya digendong ya, dipikul. Dia tidak biarkan itu domba tertinggal, atau karena kakimu sudah patah udah singkir kau, atau udah karena kakinya patah ambil parang, nah sembelih, ya kan? Tidak. Nah, itu gambaran buat kita bahwa Yesus pun mengasihi orang-orang yang tadi nakal, dan tanda kutip ya, nakal. Karena nakal dia berlari-lari tanpa arah, kemudian jatuh terperosok. Apakah syukur? Syukurin gitu ya. Apakah begitu? Hah? Enggak. Gembala yang baik itu tidak akan rasain lu. Sudah kubilang jangan lari-lari. Kau lari-lari, sekarang kau masuk jurang, kakimu patah. Rasain kau. Lalu ambil batu timpuk, mati kau sudah. Enggak. Tapi dia pikul domba itu pulang kandang. Nah, itu gambaran gembala. Nah, oke. Dan terakhir dia mengenal dombanya. Nah, ini dia. Nah, lalu kita juga memahami apa itu kiasan gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Gada dan tongkat kita jarang melihat ya. Karena zaman sekarang nggak ada tuh gada. Ya. Nah, ini sepengetahuan saya, gada itu adalah alat yang biasa dipakai untuk bertempur. Mana ini? Nah, lebih baik saya buka internet saja ya. Oke, sebentar. Oke, jadi ini adalah contoh gambar gada ya, gada. Nah, ada banyak bentuk gada ya, tetapi ya yang jelas gada itu adalah alat tempur yang biasa lebih besar di ujungnya seperti itu, atau ada yang lebih tajam bentuknya seperti ini. Tapi yang jelas untuk pukul itu, untuk pukul kepala atau pukul musuh itu. Dan itu adalah alat yang biasa dipakai untuk apa namanya perang ya. Lalu tongkat penghalau lembu atau tongkat gembala. Nah, ini ada banyak model tongkat gembala seperti ini. Ada yang tajam, ada yang berlekuk ya, tetapi kebanyakan ya berlekuk ya, karena dipakai untuk satu, untuk menghalau binatang, lalu untuk apa namanya, kadang-kadang untuk ambil binatang yang mungkin terperosok ke dalam jurang, atau kadang-kadang untuk tarik
dahan pohon, ya kan? Nah, itu banyak sekali apa namanya bentuk-bentuknya. Oke, jadi kenapa kok gada dan tongkat itu menghibur? Apakah itu dipakai untuk apa namanya stand up komedi lalu kita tertawa-tawa? Enggak ya. Tetapi kata menghibur itu kalau kita analisis dari teks bahasa Ibrani kemarin itu jelas ketenangan. Kenapa tenang? Karena penjaganya itu punya alat yang cukup untuk nanti menghadapi musuh. Siapa itu? Serigala, harimau, ya kan? Kalau itu gembala literal ya. Nah, maka tidak heran kalau dombanya tadi, engkau membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Bukan kemudian diangkat, ditaruh, diginiin, tidur ya tidur. Enggak, tapi domba itu terbaring, membuat domba itu bisa berbaring dengan tenang, lalu memamah biak. Nyam. Dia tidak terancam nanti tiba-tiba diterkam sama singa, ya kan? Nah, itu semua gambaran. Sebenarnya apa sih yang ingin ditekankan? Ketenangan. Ketika musuh mengancam, musuh itu bukan berarti tidak ada. Kita semua menghadapi musuh, ya kan? Ini nanti kalau kita membuat khotbahnya ini banyak sekali pilihannya. Nanti kita akan lihat. Nah, lalu apa sih sebenarnya kebenaran? Ini banyak ya, kiasan masih banyak lagi. Kiasannya masih dan lain-lain. Saya tidak cukup di sini, tetapi ini contoh saja. Nanti kita akan temukan ya. Nah, apa sih yang dipikirkan oleh pemazmur? Bukan saya ya. Saya kemarin melihat ada yang menulis saya merasa. Bukan kita yang merasa, tetapi pemazmur yang merasakan. Nah, lalu kita kira-kira kita berandai-andai menjadi pemazmur itu seperti apa? Nah, gitu ya. Jadi, apa yang dipikirkan oleh pemazmur tentang Allah, tentang manusia, atau tentang dunia di sekitarnya? Nah, kira-kira apa, saudara, yang ingin saudara pahami atau sampaikan terkait dengan kebenaran apa? Mungkin ada yang ingin memberikan hasil penjelasannya, apa kebenarannya? Pak, siapa Pak Yono? Bisa dibacakan kebenaran apa yang ingin disampaikan oleh pemazmur? Oke, nah ini contoh ya. Ketika kita menyampaikan ini sudah bagus, ini pernyataan memang itu kebenaran semua ya, kebenaran. Tapi ketika kita menuliskan kebenaran, sebaiknya kita jangan menggunakan metafor lagi. Sebaiknya kita jangan menggunakan kiasan lagi. Ya, ini baru awal ya. Tetapi sebaiknya yang dimaksud dengan kebenaran itu kita jelaskan dengan gaya bahasa denotasi. Kenapa? Karena kan Mazmur tadi kan kiasan ya, kiasan. Apa tujuan kita mempelajari kiasan? Kiasan itu akan kita maknai secara literal, ya kan? Bagaimana kemudian kita bisa memahami arti kiasan itu? Makna literalnya bagaimana? Nah, inilah yang akan kita pahami sebagai kebenaran dan perasaan. Kebenaran apa yang terdapat dalam kiasan tadi? Perasaan apa yang ditunjukkan melalui kiasan tadi? Contoh, ini contoh ya. Wajahmu bersinar bagaikan rembulan. Kebenaran apa yang ingin dinyatakan oleh penyair tersebut? Kalau saudara mengatakan kepada calon tulang rusuk saudara, ya kan? Dengan mengatakan wajahmu bagaikan rembulan.
Apa sih yang ingin kalian maksud? Nah, betul. Kebenarannya apa? Cantik, ya kan? Apalagi? Manis. Cantik. Wajahnya itu sesuai dengan apa yang dia harapkan. Kira-kira begitu ya. Kalau mau literal itu wajahnya adalah tipikal wajah yang memang engkau minati, yang memang engkau sukai. Itu literalnya. Tapi bayangkan kalau kamu mengatakan wajahmu itu adalah wajah tipikal wajah wanita yang saya cari-cari selama ini. Enggak ada romantisnya. Enggak ada romantisnya. Kalau seandainya saudara mengatakan bentuk wajahmu itu simetris dan dari ukurannya itu sesuai dengan ukuran wanita yang ideal. Terlalu akademis dan itu enggak. Tapi ketika sudah mengatakan wajahmu bagaikan rembulan, itu maknanya itu sebenarnya ya. Maknanya itu, kebenarannya itu bahwa minatmu itu sudah cocok, sudah ketemu. Dan lebih diterima, betul nggak? Iya, maknanya pun lebih luas, ya kan? Tapi bisa juga kalau diliteralkan, orang memahami. Nggak cantik loh wajah seperti rembulan itu. Siapa bilang cantik? Nggak percaya? Dari dekat. Nggak percaya? Kalau rembulan dari dekat itu seperti apa kira-kira ya? Nah ini. Oh ya, ini karena wajahmu bagaikan rembulan itu ya maknanya cantik ya, sesuai dengan selera, sesuai dengan minat. Perasaan yang ini diungkapkan apa? Apa sih perasaannya ketika kita mengatakan wajahmu cantik, wajahmu itu bagaikan rembulan? Apa penghinaan atau kekaguman kira-kira perasaannya? Ya, kekaguman ya. Sekalipun bulan itu kalau dari dekat seperti itu, tapi kalau dari jauh kasat mata bersinar, terang, ya kan? Putih, ya kan? Nah, jadi perasaannya beda. Perasaan yang ingin diungkapkan adalah kekaguman terhadap seseorang karena sinarnya memancar. Nah, begitu ya. Nah, itu kebenaran dan perasaan. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ketika saudara mendapati istilah kiasan Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku, yang baringkan aku, sebenarnya apa sih yang dipikirkan kebenaran? Jangan pakai gaya, jangan pakai kiasan lagi. Karena tugas kita mencari makna literalnya. Ada yang ingin mencoba, Pak Matius? Tuhan tahu tentang apa yang kedua itu di sini Mazmur sebenarnya ungkapan ini dia mengungkapkan bahwa manusia itu membutuhkan banyak sekali ketenangan. Betul. Yang tidak bisa dilakukan sendiri. Melainkan dari Yesus. Benar ya. Jadi saudara caranya gimana untuk mencari kebenaran? Ya tinggal kopas dari sini aspek tadi ya. Misalnya ini ya. Berarti tinggal dibahasakan secara literal. Contoh misalnya di sini berarti Tuhan itu sesungguhnya pemelihara apa? Bukan jasmaninya saja, pemelihara jiwa kita.
ya kan? Pemelihara jiwa kita. Apakah hanya jiwa kita saja? Tidak, pemelihara tubuh dan jiwa kita. Nah, ini dia. Jadi, dan tubuh kita selama kita hidup. Nah, lalu apa? Tuhan itu adalah pelindung dari musuh kita. Musuh kita apa? IDD. Apa itu? Iya, itu musuh kita. Dan Tuhan itu pelindung yang sejati ya. Pelindungnya apa? Gadanya tadi apa? Nah, kita bisa terjemahkan nanti, gadamu dan tongkatmu itu adalah firman. Bisa jadi ya. Itu senjata yang mengalahkan iblis dunia dan daging, itu adalah firman Allah sendiri. Nah, jadi itu. Kemudian kok ada penyedia makanan kiasannya tadi, aspeknya tadi. Berarti Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Karena kan makanan itu kan kehidupan ya. Sumber kehidupan, ya kan? Melalui apa? Yang terus menerus memberikan ya makanan ya. Makanan itu kiasan ya. Makanan rohani. Makanan rohani itu apa? Ya. Terus Tuhan itu apa? Kok tadi disebut penuntun ke jalan yang benar? Tinggal kita ganti secara literal. Tuhan adalah apa nih? Penuntun, kan seolah-olah menuntun kita. Ya. Ini kiasan ya, Tuhan adalah penuntun ke jalan yang benar. Berarti apa? Tuhan itu pembimbing kepada kehidupan yang kekal, ya kan? Lalu Tuhan itu baik, sabar, dan rela mengorbankan dirinya sendiri, ya, serta mencari manusia yang sesat. Nah, ini ya, yang berdosa, pencari yang hilang tadi ya. Nah, dan mengenal kelemahan manusia. Nah, ini dia. Ini dari segi Tuhannya. Apakah hanya kelemahan saja? Tidak ya. Mengenal manusia seutuhnya, ini lebih baik ya. Mengenal manusia seutuhnya. Ini bayangan yang disampaikan. Tapi perhatikan kalau pemazmur itu mengatakan seperti itu. Tuhan itu adalah pemelihara jiwa dan tubuh kita selama kita hidup. Tuhan adalah pelindung kita dari dunia, iblis, dan daging. Tuhan adalah sumber kehidupan yang terus-menerus memberikan firman-Nya. Kalau misalnya disampaikan dengan cara seperti itu, kira-kira maknanya luas nggak? Dan perasaan yang ingin disampaikan kira-kira emosional nggak? Kalau dibahasakan secara literal ini, tidak terlalu emosional ya. Sama seperti saudara mengatakan kepada Nona tadi, wajahmu itu secara ukuran, secara bentuk, dimensi, ya kan, wah itu matematika sekali itu. Rocky Gerung. Oke. Nah, lalu kemudian kalau kita perhatikan apa yang dipikirkan tentang manusia tadi Pak Matius, bahwa manusia itu sesungguhnya tidak, iya, manusia itu membutuhkan ketenangan. Oke.
sesungguhnya memiliki banyak sekali membutuhkan ketenangan ya, ketenangan. Oke, yang tidak mampu diupayakan sendiri. Lalu apalagi faktanya? Manusia itu penuh dengan kekurangan. Ya kan? Kalau tadi suasana, lalu materinya juga kurang. Penuh dengan kekurangan untuk apa? Untuk kekurangan apa? Apakah kekurangan makanan? Kekurangan apa sih? Iya, kekurangan sumber sedamai sejahtera. Ya, penuh dengan kekurangan sumber damai sejahtera. Kurang terus, kurang. Mau dikasih duit berapapun, apakah damai sejahtera? Belum tentu. Belum tentu ya. Mau dikasih fasilitas apapun, apakah itu menjadi damai sejahtera? Masih kurang, terus merasa kekurangan sumber damai sejahtera. Maka tidak heran kalau yang korupsi itu justru orang yang banyak gajinya besar-besar. Ya, yang gajinya besar. Nah, kemarin saya dapat informasi itu yang jadi tersangka itu korupsi yang triliunan itu mendapatkan gaji tiap bulan itu sudah sekian M gaji tiap bulan. Kita membayangkan sekian M itu apakah habis dimakan sebulan? Enggak. Harusnya dia tidak perlu lagi ya kan untuk korupsi. Tapi ternyata apa? Masih kekurangan. Jadi manusia itu penuh dengan kekurangan sumber damai sejahtera. Jadi apalagi manusia itu membutuhkan juga dikelilingi apa? Musuh, berbagai tantangan hidup ya kan. Musuh itu bahasa kiasan ya. Bahasa kiasan. Musuh itu bahasa kiasan. Tantangan hidupnya apa saja? Baik dari luar dirinya maupun dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini tantangan hidupnya. Lalu apalagi kebenarannya? Manusia itu Tuhan mengenal jalan apa? Bukan, itu Mazmur 1 ya. Dia menuntun aku ke jalan, membimbing aku ke air yang tenang. Kenapa? Kok perlu bimbingan? Manusia itu kecenderungannya apa? Iya itu. Manusia itu kecenderungannya hidup dalam dosa terus menerus. Nah itu jangan kiasan lagi ya. Kalau manusia itu berjalan dalam jalan yang sesat itu masih kiasan ya. Tapi apa sih berjalan di jalan yang sesat itu? Maksudnya kecenderungan hidupnya itu terus menerus dalam dosa. Apakah terbukti? Apakah itu hanya zaman sekarang? Tidak. Kita ingat kisah Nuh. Kenapa Nuh itu, generasi Nuh itu apa? Generasi Nuh itu dihukum. Masih ingat? Coba dibaca Kejadian pasal yang Kejadian ya benar ya, pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6. Saya lupa ayatnya. Ayat 9. Coba dibaca. Ya, coba dibaca. Bila riwayat Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sediamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan dengan kekerasan.
Allah pemilik bumi itu dan sungguhlah berusaha benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu bufir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Oke, cukup ya. Jadi kecenderungan itu apa? Arah hidup ya. Maunya berdosa terus. Ya, apa tuh? Maka menyesallah Tuhan bahwa dia telah menjadi manusia di bumi, dan hal itu berbeda. Ya, pasal? Oke. Kejadian pasal 6. Tadi ya? Pasal 6 ayat berapa tadi yang ada kecenderungan tadi? Nah ini ya. Nih, perhatikan. Kejahatan manusia besar di bumi, kecenderungan hatinya selalu membuahkan, ternyata sudah dari dulu ya. Maka tidak mengherankan kalau pemazmur tadi, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia membimbing aku ke jalan yang benar. Karena apa? Manusia itu kecenderungannya hidup dalam dosa. Bahkan sejak dari zaman dulu kala. Dan Yesus tahu manusia itu tidak akan mungkin bisa mengatasi dosa-dosanya. Karena tadi bukti kecenderungan kita jatuh dalam dosa. Apalagi gampang. Kalau saudara ingat-ingat waktu SD, apakah di SD saudara pernah diajar untuk mencuri mangga? Enggak ya? Apakah di SD saudara pernah diajar bagaimana berkata kotor? Di TK? Tapi dari mana kita bisa tahu kata-kata kotor keluar dari mulut kita? Tiba-tiba ada mangga yang tidak bertuan dan tidak digunakan oleh siapapun, kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran diri kita. Itu kecenderungan hati yang jahat. Itu adalah natur dosa yang diwariskan oleh Adam yang pertama. Karena itulah jelas manusia kecenderungan hidup dalam dosa. Apalagi manusia yang saudara temukan dari Mazmur 23. Tentang manusia masih banyak ya. Ada yang ingin memberikan usulan? Kebenaran apa yang dijelaskan mengenai manusia? Kalau saudara perhatikan ayat 5, ini sudah berfokus pada seorang tuan rumah yang menyediakan
hidangan. Bukan gembala lagi ya. Perhatikan ini. Seperti seorang raja yang menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan. Apa sih maksudnya kok di hadapan lawan? Saudara bayangkan, saudara makan di sini penuh hidangan, lalu depan saudara itu musuh-musuh saudara, saudara makan dengan apa yang ingin diungkapkan, Mas Nur? Menjaga manusia dari segala mara. Menjaga manusia dari segala mara bahaya. Apa simbol dari orang yang makan di hadapan lawan-lawan? Lawan-lawan cuma melihat ternyata dia makan bersama raja. Aduh. Saya membayangkan ini semacam umat Tuhan itu sedang dihukum gitu musuh-musuhnya, tapi Tuhan memelihara, masih menjaga mereka. Jadi semacam kita diperbudak, tapi Tuhan itu masih menjaga kita. Oke. Sekalipun ada banyak lawan-lawan kita, musuh kita kalah, seolah-olah kalah ya, tapi kita masih ya. Saudara bayangkan seandainya saya di sini makan banyak sekali hidangan, lalu Pak Ogi itu sedang bermusuhan dengan orang-orang yang di sini dan Pak Ogi berusaha untuk disingkirkan oleh kalian, ya kan? Oleh musuh-musuhnya. Tetapi saya undang Pak Ogi, sini, duduk di sini, makan kita. Apakah Pak Ogi disingkirkan? Tersingkir? Apakah Pak Ogi menjadi orang yang kalah? Tidak. Justru itu adalah proklamasi kemenangan. Nih, orang ini adalah orang yang menang. Meskipun kalian musuhi, meskipun kalian itu benci, kalian berusaha untuk singkirkan dia, tapi saya undang dia untuk dia menjadi tamu saya. Kalian nggak bisa sentuh ini tamu saya. Kalian nggak bisa apa-apakan dia karena saya sudah undang dia makan. Ini gambarannya. Kalau saudara benci dengan Pak Ogi, jangan. Dia udah kemarin udah makan tuh sama Pak Agus. Nanti kita bahaya, itu sudah dilindungi Pak Agus itu. Ya, simbol makan itu bukan berarti supaya kenyang, tapi itu simbolisme di mana orang itu diproklamirkan sebagai orang yang tidak boleh lagi disentuh oleh siapa. Nah itu, orang itu sudah mendapatkan jaminan perlindungan, jaminan makan, jaminan kehidupan yang tidak diganggu oleh siapapun. Tidak lagi musuh itu bisa mendekat, bisa menyentuh. Nah itu dia. Kapan itu terjadi kira-kira? Apakah di dunia ini? Kalau bagi manusia, kapan kita menikmati hidangan? Tanda kutip ya, menikmati kemenangan akhir tadi. Kapan? Apakah di dunia ini? Ya, itu akan kita nikmati di surga nanti. Di surga nanti itu saudara akan seperti seorang tamu yang datang dan dipersilahkan duduk di meja makan dan tidak ada lagi musuh-musuh yang bisa mendekat, ya, karena mereka menyaksikan, oh orang ini dulu orang berdosa loh, orang ini sebenarnya nggak layak loh duduk di sana, tapi kok sekarang dia enak-enaknya duduk di sana. Aduh, itu loh. Berarti manusia ini sesungguhnya sedang menerima apa? Menerima
Belum dapat ya? Oke, saya pakai ilustrasi yang lain. Di Indonesia itu kadang-kadang ada kelompok-kelompok atau orang yang menjadi oposisi dalam pemerintah, ya. Lalu posisi itu biasanya orang-orang yang coba untuk diincar oleh kelompok-kelompok tertentu. Kemudian dengan berbagai cara orang-orang yang seperti itu dikriminalisasi. Apakah dikasuskan, apakah kemudian dibuat menjadi orang yang bersalah karena apa, ya kan? Tapi suatu saat ada orang yang tiba-tiba diundang oleh presiden. Orang yang tadi akan disingkirkan diundang oleh presiden. Diundang makan bersama. Orang biasa, orang desa yang akan disingkirkan karena banyak orang yang benci, tiba-tiba diundang presiden dan ditayangkan di televisi. Disaksikan oleh orang-orang yang tadi benci. Nah, kira-kira sepulang dari istana presiden, orang-orang yang tadi benci itu tadi bagaimana? Malu. Kira-kira apakah masih berani ganggu-ganggu dia? Nggak berani. Kenapa nggak berani? Jangan main-main ini orangnya presiden kan gitu ya. Ini orangnya presiden. Nah, itulah yang digambarkan Mazmur dengan menggambarkan orang itu duduk di hidangan, meja hidangan yang disediakan oleh Allah, menjadi tamunya Allah. Nah, kalau menjadi tamunya Allah, apa sih yang dirasa, apa yang didapatkan? Manusia itu mendapatkan hanya dapat memperoleh kemenangan dan sukacita saat apa? Menikmati atau saat berada bersama dengan Allah, dengan Tuhan, atau terpaut dengan Tuhan. Kapan kita terpaut dengan Tuhan? Tuhan dengan manusia nggak bersatu karena Tuhan kudus dan manusia berdosa. Melalui siapa? Manusia hanya dapat terhubung dengan Tuhan melalui Yesus Kristus yang menyediakan berkat apa tadi? Hidangan makanan tadi melimpah penuh, melimpah apa itu? Pengampunan dosa ya. Sehingga tadi pialaku penuh melimpah, gadamu dan tongkatmu menghibur aku, membuat aku tenang. Sekalipun musuh-musuhnya, sekalipun aku nih seringkali lemah, tidak berdaya, tidak was-was hidupnya orang Kristen, ya kan? Tidak was-was, karena ada jaminan, ada ketenangan yang diperoleh. Dan masih banyak lagi ya. Ini contoh saja. Tapi perhatikan di sini fokusnya adalah apa yang Tuhan kerjakan dan apa yang manusia alami. Lalu perasaan apa yang ingin ditekankan oleh pemazmur? Pemazmur merasa membutuhkan, pertama dia membutuhkan apa? Atau merasa seperti domba, lemah ya, tidak berdaya karena dirinya adalah orang yang
berdosa. Pemazmur merasa sangat membutuhkan seorang gembala. Tapi ini kiasan. Kalau kita ganti seorang gembala itu apa? Pribadi yang menjadi tadi pelindung, penolong, ya kan? Tadi itu yang di atas tadi. Pembimbing, penyelamat. Ya, ini yang dirasakan. Pemazmur merasakan hanya Allah saja yang menjadi apa? Sumber ketenangan dan damai sejahtera. Iya. Pemazmur merasakan jaminan kehidupan kekal yang berasal dari Allah melalui Yesus Kristus. Ini ya, ini perasaannya yang ingin ditampilkan. Nah, lalu garis besarnya bisa macam-macam. Tuhan adalah gembala yang sejati. Gembala itu menyediakan segala kebutuhan, bisa melindungi aku dan bisa menyelamatkan aku. Bisa, gembalaku sekarang dan selamanya. Sekarang menyediakan kebutuhan hidup, selamanya ia akan menghidupkan kehidupan kekal. Tapi saya juga punya beberapa opsi lain, ya kan? Saudara-saudara tadi juga sudah memberikan opsi yang baik ya. Mungkin lebih praktis dan lebih sederhana. Ya. Lebih praktis dan lebih sederhana. Nah, kita bisa memberi judul, saya lupa tadi. Ketika aku tidak berdaya. Di saatku tak berdaya. Wah, ada lagu ya? Di saatku tak berdaya. Nah, di saatku tidak berdaya, apa? Tuhan menjadi gembalaku. Di saatku tak berdaya, apa? Tuhan menjadi Raja yang menyediakan segala, yang menyediakan, Raja yang bisa ya, yang mengundangku. Nah ini masih kiasan ya. Kalau garis besar itu bisa menggunakan bahasa kiasan, tetapi saudara harus menjelaskan perasaan apa, isinya harus meliputi teks, ilustrasi, dan aplikasi. Baik saudara-saudara, itu Mazmur 23. Mazmur Raja namanya, ya, Mazmur Raja. Saya ingin menugaskan kepada saudara satu lagi Mazmur. Tetapi ini Mazmur ratapan. Mazmur jenis ratapan, karena di sana ada seruan, ada pengakuan kelemahan dari Mazmur 77. Ya. Selidikilah Mazmur 77. Itu yang akan menjadi tugas kita di minggu depan ya. Minggu depan mulailah dengan strofi, paralelisme, denotasi, konotasi, kiasan, dan
selanjutnya seperti ini. Sama ya, prosesnya sama. Diamati dulu. Mazmur 77. Jelas ya? Oke, selamat pagi, Kapel.